Ada momen di mana 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Nazi Jerman. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa justru bangsa Yahudi yang dijadikan target untuk dimusnahkan? Mari kita cek faktanya. Nah, untuk memahami ini, kita harus mengerti satu hal penting terlebih dahulu, bahwa pembantaian Yahudi oleh Nazi bukan terjadi mendadak. Ini bukan keputusan emosional satu malam, tapi hasil dari propaganda, kebencian, krisis ekonomi, ideologi ras, dan manipulasi politik yang dibangun bertahun-tahun. Dan banyak rakyat Jerman saat itu perlahan dibuat percaya bahwa Yahudi adalah penyebab penderitaan mereka. Setidaknya ada 4 penyebab utama kenapa Nazi Jerman berusaha menumpas bangsa Yahudi. Yang pertama, Yahudi dijadikan kambing hitam atas kehancuran Jerman. Jadi tahun 1918 itu, Jerman kan kalah perang itu dalam Perang Dunia Pertama melawan negara sekutu seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia. Dan kekalahan itu sangat memukul rakyat Jerman. Wilayah mereka dipotong. Mereka dipaksa membayar ganti rugi perang dengan jumlah sangat besar melalui perjanjian Versailles tahun 1919. Akibatnya apa? Ya, ekonomi Jerman jadi hancur. Dan kemudian muncul sebuah bencana besar namanya hiperinflasi. Ada yang tahu nggak apa itu hiperinflasi? Jadi itu bukan sekedar harga itu naik, tetapi uang kehilangan nilai dengan sangat cepat. Biar gampang begini contohnya. Kalau hari ini roti itu harganya Rp1.000, minggu depan karena hiperinflasi bisa jadi Rp1.000.000. Dan di Jerman waktu itu bahkan ada cerita yang terkenal bahwa orang sampai bawa uang 1 gerobak hanya untuk membeli roti. Artinya uang sudah nggak ada nilainya. Ada juga anak-anak yang bermain dengan tumpukan uang kertas karena nilai daripada uang tersebut sudah seperti sampah. Bayangkan frustasinya rakyat Jerman saat itu. Mereka lapar, miskin, dan juga bukan itu, malu karena kalah perang. Tiba-tiba di tengah kondisi seperti itu muncul satu orang yang namanya adalah Adolf Hitler. Hitler ini menawarkan sebuah jawaban sederhana. Jerman hancur karena dikhianati dari dalam. Dan salah satu kelompok yang ia tuduh adalah orang Yahudi. Padahal kenyataannya banyak juga Yahudi yang adalah warga negara Jerman biasa. Ada orang Yahudi yang jadi tentara, jadi dokter, guru, pengusaha. Bahkan banyak juga yang ikut perang waktu itu membela Jerman. Tetapi Nazi butuh kambing hitam, dan paling mudah adalah mengambing hitamkan orang Yahudi. Maka propaganda besar-besaran dimulai. Yang menarik, propaganda Nazi sangat modern untuk zamannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka pakai radio, film, koran, poster, pidato umum, buku sekolah, bahkan buku anak-anak. Ini kalau zaman sekarang ini seperti buzzer lah begitu. Di jalan-jalan dipasang poster yang menggambarkan Yahudi dengan wajah menyeramkan, hidung besar, mata licik, tubuh membungkuk. Jadi Yahudi ini digambarkan seperti parasit. Salah satu slogan Nazi yang terkenal saat itu adalah Die Juden sind unser Unglück. Benar nggak kalimatnya? Buat yang ngerti bahasa Jerman kasih tahu ya. Jadi artinya orang Yahudi adalah kemalangan kita. Jadi kalimat itu terus diulang-ulang. Anak-anak kecil bahkan diajarkan lagu dan cerita anti Yahudi di sekolah. Bahkan ada satu orang namanya Joseph Goebbels. Dia menteri propaganda Nazi pernah berkata, jika kebohongan diulang terus-menerus, orang akhirnya akan percaya. Dan itulah yang terjadi. Lama-lama, rakyat mulai percaya bahwa semua penderitaan mereka disebabkan oleh Yahudi. Kisah ini mirip nggak sih sama sebuah bangsa yang selalu menyalahkan Yahudi? Kayaknya mirip ya. Nah, penyebab kedua itu adalah ideologi ras Arya dan supremasi ras. Jadi dalam buku Mein Kampf, itu ditulis oleh Hitler 1925, dibilang bahwa manusia terbagi dalam tingkatan ras, dan ras Arya, terutama Jerman kulit putih tinggi mata terang itu adalah ras paling unggul yang ditakdirkan untuk memimpin dunia. Sedangkan Yahudi itu dianggap ras yang perusak. Jadi Hitler sering menggambarkan Yahudi sebagai parasit. Bahkan dia juga menyebut Yahudi itu seperti bacillus, seperti bakteri penyakit. Pernah dengar kan? Bayangkan manusia mulai disebut seperti hama dan virus. Dan ketika seseorang tidak lagi dianggap manusia, maka kekerasan jadi lebih mudah dilakukan. Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena Holocaust pembantaian Yahudi bukan dimulai dari kamar gas, bukan. Tapi dimulai dari permainan bahasa yang mengobrak-abrik perasaan orang-orang Jerman. Mulai dari hinaan, propaganda, bahkan ada pelabelan khusus kepada ras Yahudi.
Dan Nazi terus menanamkan ide bahwa Yahudi mencemari kemurnian bangsa Jerman. Karena itu mereka ingin menciptakan masyarakat yang murni tanpa Yahudi. Dan dari sinilah muncul hukum-hukum yang sifatnya diskriminatif. Tahun 1935, Nazi mengeluarkan hukum Nuremberg, di mana orang Yahudi kehilangan hak sebagai warga negara. Mereka itu dilarang menikah dengan non-Yahudi. Jadi yang Yahudi itu nggak boleh menikah dengan non-Yahudi, dilarang bekerja di banyak bidang, bahkan bisnis-bisnis mereka pun diboikot. Toko-toko Yahudi dicoret dengan tulisan Kauf nicht beim Juden, artinya jangan membeli dari orang Yahudi. Sekali lagi ya, yang bisa bahasa Jerman tolong koreksi kalimat saya. Perlahan-lahan akhirnya mereka dipisahkan dari masyarakat. Nah, penyebab yang ketiga adalah Nazi memakai kebencian untuk menyatukan rakyat. Wah, ini salah satu bagian yang paling mengerikan. Ternyata kebencian itu bisa menyatukan orang loh. Dan Hitler memahami psikologi masa ini. Saat rakyat sedang takut dan marah, mereka mencari seseorang, sebuah kelompok untuk disalahkan. Dan Nazi memberikan musuh bersama itu. Hitler pernah berkata begini, betapa beruntungnya para penguasa karena rakyat tidak berpikir. Jadi dengan adanya musuh bersama, rakyat itu lebih mudah dipersatukan. Maka Yahudi dijadikan simbol dari sebuah masalah. Pokoknya krisis ekonomi salahnya Yahudi, kekalahan perang salah Yahudi, kerusakan moral, bahkan ancaman komunisme, itu Yahudi tuh. Ironisnya, Yahudi itu dituduh sekaligus sebagai kapitalis rakus dan komunis berbahaya. Ini kan dua hal yang bertolak belakang, komunis atau kapitalis. Tapi propaganda tidak membutuhkan logika sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah emosi. Itulah yang disebut dengan propaganda. Dan ketika kebencian sudah disebar dan menjadi budaya, kekerasan itu mulai dianggap normal. Sehingga 1938 terjadilah namanya Kristallnacht atau malam kaca pecah. Ribuan toko Yahudi dihancurkan, sinagoge dibakar, rumah diserang, jalanan penuh pecahan kaca. Karena itu disebut dengan Kristallnacht. Kristal itu kan pecahan kaca, nah itu malam. Sekitar 30.000 Yahudi ditangkap hanya dalam satu malam. Dan banyak rakyat biasa yang hanya menonton. Di titik itu, diskriminasi itu berubah menjadi kekerasan massal. Penyebab keempat yang terakhir itu adalah ambisi Nazi untuk solusi akhir. Jadi waktu Perang Dunia Kedua pecah tahun 1939, Nazi itu kan mulai menguasai banyak wilayah Eropa. Jutaan Yahudi itu jatuh ke tangan mereka. Awalnya mereka dikumpulkan di ghetto. Itu sebuah kawasan sempit, tertutup, penuh dengan kelaparan, penyakit. Tapi kemudian Nazi bergerak lebih jauh. 1942 dalam konferensi 1C itu membahas apa yang disebut dengan final solution atau solusi akhir. Itu adalah rencana sistematis untuk memusnahkan seluruh Yahudi Eropa. Dan dari sinilah berdiri kamp kematian, penyiksaan seperti Auschwitz. Pernah dengar itu? Di tempat-tempat itu manusia dibunuh secara massal dan biar gampang dikasih apa? Dikasih gas di kamar itu. Makanya disebut dengan kamar gas. Korban disuruh masuk ruangan yang katanya untuk mandi, tapi yang keluar adalah gas beracun Zyklon B. Dalam hitungan menit, ribuan orang tewas. Dan yang mengerikan bukan di situ. Yang mengerikan adalah semuanya dibuat seperti pabrik. Ada jadwal keretanya, ada pendataan korban, pemisahan barang pribadi, bahkan bukan cuma itu, rambut manusia itu dipakai lagi untuk bahan industri. Mereka yang punya gigi emas dicabut untuk dijual. Jadi ini bukan lagi sekedar perang ini, tapi pembantaian yang dilakukan secara terorganisir. Pada akhirnya, sekitar 6 juta menurut beberapa data, 6 juta Yahudi tewas dalam peristiwa pembantaian yang disebut dengan Holocaust. Belum termasuk jutaan korban lain seperti orang Romani, kaum disabilitas, lawan politik, dan tawanan perang yang memang jadi korban daripada Nazi. Dan setelah perang berakhir, dunia terkejut, kaget mereka melihat bukti kamp konsentrasi Nazi tadi. Mayat banyak bertumpuk, anak-anak kurus tinggal tulang, keluarga juga banyak yang hilang tanpa jejak. Semua itu menjadi pengingat besar bagi dunia bahwa propaganda kebencian bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Karena Holocaust bukan hanya cerita masa lalu, tetapi peringatan untuk masa depan. Bahwa ketika manusia mulai dianggap hama, ketika kebencian terus dinormalisasi, ketika propaganda menggantikan kebenaran, maka sejarah yang mengerikan bisa terulang kembali. Tapi muncul juga sebuah pertanyaan menarik. Dengan penyiksaan, pembantaian, pemusnahan yang begitu berat,
Kenapa bangsa Yahudi ini masih tetap ada dan eksis sampai sekarang ya? Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang menjaga mereka yang di luar nalar dan pemikiran manusia biasa. Siapa dia? Menurut Anda?